Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, yang kami hormati Bapak Hashim Ihwani SPD sebagai Kepala Pusat Kajian Al-Quran dan Informasi Islam Al-Azhar Kelapa Gading, yang kami hormati Ibu Leti Latifah sebagai Ketua Majelis Taklim Ar-Royam Al-Azhar Kelapa Gading, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Taklim Ar-Royan Al-Azhar Kelapa Gading, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir baik yang offline maupun yang daring. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, dan juga nikmat ihsan, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berkahi semua dan Allah naungi di dalam naungan ridho ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, mari kita buka pertemuan kita dengan sama-sama membaca umul kitab ala hadinya wa ala niyatin kulli sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Halim Syafiq SAG. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa. Wan
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bidzalika alal sayyidina wasyakirin.
Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Ustadz kita yaitu Ustadz Ardi Rosyadi telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah beliau telah hadir di sini dan saya akan bacakan untuk profil beliau. Nama beliau adalah Ardi Rosyadi LC FPD. Beliau lulusan Fakultas Usuluddin yaitu jurusan hadis di Universitas Al-Azhar Mesir. Masya Allah. Kemudian beliau melanjutkan di S2-nya di Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Adapun aktivitas beliau adalah yang pertama narasumber di perkantoran atau komunitas sekolah dan sebagainya. Kemudian mengisi kajian rutin di masjid-masjid. Kemudian relawan Sahabat Al-Aqsa. Kemudian beliau juga menerjemahkan masyayikh Timur Tengah. Ketika ada syekh-syekh dari Timur Tengah yang datang ke Indonesia, beliaulah salah satu penerjemah kita. Kemudian beliau juga mengelola 3 lembaga tahsin tilawah Al-Quran. Yang pertama adalah Rumah Quran Al-Ikhlas yang bertempat di Jakarta Utara. Kemudian Syuhada Quran di Jakarta Utara juga, dan Rumah Quran Al-Muttaqin Jakarta Timur. Kemudian beliau juga adalah trainer dari metode tilawati. Itu dari profil beliau. Insya Allah beliau akan bersama kita di sini, yaitu pada sampai pukul sekitar jam 11 Ustaz. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai untuk kajian kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita kali ini yaitu bertemakan makanan favorit Rasulullah. Sejak berabad-abad lalu, kajian Islam berkaitan dengan hadis tidak pernah surut dari minat para thalabul ilmi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Khususnya kajian tentang materi matan-matan hadis seperti Arba'in Nawawi, kemudian Jami'ul Ulum wal Hikam yang dikarang oleh Ibnu Rajab, kemudian Umdatul Al-Ahkam yang dikarang Al-Maqdisi, kemudian Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, dan sebagainya. Hampir di setiap masjid, perkantoran, pesantren, dan komunitas di Indonesia ada pembahasan tersebut. Namun Bapak Ibu semuanya, ada hal yang lebih mendasar lagi, bahwa umat Islam akan lebih mudah berkorban untuk sesuatu jika mereka cinta, dan mereka akan dengan mudah mencintai sesuatu saat mereka secara mendalam untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tentu perlu terlebih dahulu mengenal dan mencintai sosok Rasulullah SAW. Dengan demikian, perpaduan antara cinta dan ilmu akan berbuah pada pengamalan yang dijalani dengan sepenuh hati tanpa keterpaksaan. Alhamdulillah, umat Islam dikarunia banyak ulama yang tak pernah luput dari berbagai sudut pandang keilmuan. Di berbagai aspek, diantaranya adalah Imam At-Tirmidzi yang telah menulis kitab Asy-Syamil Al-Muhammadiyah, atau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah karakteristik Rasulullah. Jika kita membacanya, akan tumbuh kecintaan secara perlahan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat cinta itu bersemi di hati setiap muslim, semua sunnahnya akan dicari, dipelajari, diamalkan, dan didakwakan insya Allah. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan menyimak penjelasan hadis-hadis pilihan tentang makanan favorit Rasulullah. Semoga kelak kita
yaitu makan bersama Rasulullah di surga Firdaus bersama para bidadari-bidadari yang cantik cerita. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Ardi. Kepada Ustadz Ardi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai karena Allah, para guru, ustadz dan ustadzah, bil khusus guru kita Bapak moderator Bapak Iman Saiful Bahri. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Yang sama-sama kita hormati Ibu Leti Latifah ya, sebagai Ketua Majelis Taklim Ar-Rayyan Al-Azhar Kelapa Gading, Bapak Hashim Ihwani sebagai Kepala Pusat masih ya? Kepala Pusat Kajian Al-Quran dan Informasi Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Bapak-bapak, Ibu guru, Bapak guru juga semuanya ya. Majelis Taklim Ar-Rayyan Al-Azhar Kelapa Gading yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tapi mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, apa kabar semuanya? Kumaha dalamang sadayana? Pripun kabare? Saya agak kare, Pak. Ada? Baji-baji. Masya Allah. Ini pertanyaan umum rasanya kayak basa-basi, Bu ya. Pertanyaan berikutnya saya nggak basa-basi. Ibu-ibu udah sarapan? Sudah. Karena pembahasan kita tentang makanan favorit Rasulullah. Kalau nggak sarapan bahaya. Nanti di tengah-tengah pembahasan ngiler. Ibu-ibu, bapak-bapak guru yang saya muliakan, kita bersyukur pada pagi hari ini masih semangat ya. Alhamdulillah nggak panas banget. Menuju ke sini juga cuacanya adem ya. Rintik-rintik, gerimis, kinyis-kinyis. Mudah-mudahan tanda keberkahan. Karena ibu-ibu berangkat melangkahkan kaki dari rumah untuk ke majelis ilmu. Setidaknya ada 4 keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Yang pertama, Allah akan berikan kepadanya ketentraman di hati. Kemudian diberikan kasih sayang. Orang-orang yang rajin ngaji, Bu, itu lebih berkasih sayang dibandingkan yang nggak pernah ngaji. Di antaranya yang paling konkret adalah kalau ada satu di antara kita sakit, pasti langsung kepikiran yang lain. Betul? Ibu ini sakit loh, mamanya fulan sakit, tengokin yuk. Itu kasih sayang Allah. Nah, kenapa? Karena rajin ngaji. Nah, yang ketiga, malaikat turun. Yang keempat, nggak cuma turun malaikatnya, menaungi kita bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Kenapa? Ditanya, kok bisa sampai ngantri naungin mereka? Aku cinta kepada apa yang mereka cari. Apa yang mereka cari? Apa yang kita cari? Ilmu agama. Ibu datang ke sini untuk ngaji, betul? Atau mau dapat snack? Enggak. Pengaji ya Bu ya. Insya Allah semuanya
Kata Ustaz Saiful tadi di akhir, kita berharap nih ngajinya, pembahasannya makanan favorit Rasulullah. Semoga nanti apa Ustaz? Makan bersama Rasulullah di surga Firdaus bersama bidadari-bidadari surga. Wah, ibu ini calon bidadari semuanya, Bu. Nanti balik lagi ke umur 19 tahun. Mau, Bu? Otomatis itu nanti, insya Allah ya. Insya Allah. Baik. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Alhamdulillah semua di sini sehat-sehat. Alhamdulillah. Tapi kalau cuma sehat itu, Bu, orang-orang yang beriman, yang nggak beriman sehat, betul nggak? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang awam, apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Sama-sama dari kata rahima, yarhamu, sayang semuanya. Tapi ternyata ulama-ulama tafsir menjelaskan Ar-Rahman itu umum untuk semuanya. Ibaratnya kita ngelempar beras, Bu, ke halaman rumah, siapa ayam yang paling cepat datangin dia dapat. Rezeki Allah yang sifatnya untuk umum, baik muslim ataupun non muslim, ahli taat, ahli maksiat, yang lalai, yang senantiasa berzikir, semuanya itu sama. Nih dikasih beras dilemparin, siapa yang paling cepat dia dapat. Makanya jangan heran ketika ada ngelihat orang-orang yang bermaksiat, sholat enggak tapi kaya, benar? Ya, nggak pernah ngaji tapi bisnisnya lancar, betul? Nah, itu rahmannya Allah, ya, sifat rahman. Tapi Ar-Rahim khusus untuk kita yang beriman. Ya, nanti kita nikmatin semua insya Allah di surga. Nah, baik. Kalau cuma sehat ya tadi, itu bagian dari rahmannya Allah. Tapi kita orang beriman itu nggak boleh sama, Bu, keinginannya sama orang-orang yang nggak beriman. Kita berharap ngaji setelah ini ya dapat materi makanan favorit Rasulullah. Selain sehat juga kita insya Allah bertambah taat, sehat dan taat. Benar nggak? Kalau cuma sehat doang insya Allah bisa, tapi taatnya ini nih, taatnya ini PR. Bagaimana kita bisa kemudian mengklasifikasikan ini mana makanan atau mana cara makan, mana minum yang berkah atau nggak berkah? Caranya adalah ketika apa yang ibu-ibu, bapak-bapak makan kemudian membuat ibadahnya makin semangat, itu berkah tuh. Insya Allah. Tapi kalau habis makan langsung ya, sholat males, Bu, ngaji Bu, hari Sabtu nih, ayo habis zuhur ada di masjid, apa ini namanya? Istiqomah. Ya, aduh, habis makan kenyang, bukannya semangat malah lemes. Hati-hati nih, tanda nggak berkah nih, ya, bikin lalai, betul? Makanya kita pengen sehat plus taat. Itu diantara efek atau pengaruh keberkahan. Kalau cuma sehat doang nggak istimewa, tapi sehat plus taat. Bagaimana caranya? Nah, Islam itu ad-dinu yusr, kata Rasulullah. Agama Islam itu mudah. Caranya gimana? Yang Allah perintahin jalanin, yang Allah larang jauhin. Yang Rasulullah perintahin jalanin, yang Rasul larang jauhin. Ya. Maka caranya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Satu-satunya laki-laki di muka bumi ini yang punya gelar uswatun hasanah, ya, role model, lem de la crème kata orang Prancis. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya yang Allah berikan gelar uswatun hasanah. Maka ia merupakan teladan yang baik. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Rasulullah, Ali Imran 31. Kalau kalian real, ya, you have real love, kan gitu kan? Bener Bu cinta, kan gitu. Pak, bener Pak cinta sama Allah. Kata Allah, kata Rasulullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Ya. Nah, maka
caranya kita membuktikan cinta kita kepada Allah, ikutin Rasulullah. Ini Rasulullah, Bu. Apapun posisinya pernah ngalamin. Rasul sebagai karyawan tanda kutip rendahan apa? Pernah. Penggembala kambing. Ya. Kemudian Rasulullah sebagai newbie dalam bisnis. Pernah ya? Dari usia berapa? 12 tahun udah internasional, Bu. Ya. Ikut pamannya, nemenin pamannya kemana? Syam. Dari Mekah ke negeri Syam, Jordania, Yaman, Syam. Lewat tuh, internasional dari 12 tahun. Mulai ikut nyontohin pamannya. Kalau kita bisnis belum tentu internasional, paling depan kelurahan. Ya. Udah pakai gerobak kan, ya, alhamdulillah gitu. Kalau Rasulullah itu dari 12 tahun udah internasional tuh gerakan bisnisnya. Mulai. Lalu usia 20-an, merintis terus. Berkembang sampai punya gelar Al-Amin. Saking jujurnya, amanahnya, dipercaya Al-Amin. Semua yang nitip barang nggak ada yang ragu. Muhammad nih jujur. Cepet naiknya, wuss. Sampai usia 25 tahun. Akhirnya penanam investornya ya. Siapa? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Naksir sama Rasulullah. Dari penggembala kambing udah ya, ngurusin kambing udah. Mulai bisnis dari awal pernah. Sebagai bisnismen yang sukses pernah. Sebagai pemimpin umat pernah. Kepala rumah tangga banyak istri Rasulullah. Pernah ngurusin satu istri, pernah ngurusin 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Udah pernah. Mimpin perang, pernah. Rasul itu ketika perang paling dekat dengan musuh. Artinya belakang apa depan? Yang paling dekat dengan musuh depan apa belakang? Depan. Apalagi Bu yang belum, Bu? Manage ekonomi rakyat. Udah, negara. Jadi pemimpin udah semua. Jadi apapun itu bisa kita contoh dari Rasulullah SAW. Makanya wajar ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya Muhammad, katakan kepada mereka, kalau cinta kepadaku itu ikuti aku gitu. Nah, karena Rasulullah udah semua, gitu. Role model betul-betul. Apa kata Sayyidah Aisyah, ibunda kita, ketika ditanya oleh seorang sahabat, wahai ibunda Ummul Mukminin, akhlak Rasulullah gimana? Ibu, udah sarapan kan? Ya. Bu, semangat dong, Bu. Ya. Ketika ditanya, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Nih, seorang sahabat nanya ke istrinya dong. Cek, mana yang lebih mantap? Cek. Ya. Dua-duanya boleh ya. Ketika sahabat nanya ke istri Rasulullah, artinya itu pertanyaannya bukan pertanyaan yang sifatnya umum aja. Suami, Ustaz Afwan ya Ustaz ya, sebagai seorang suami. Suami itu bisa baik di luar. Betul? Sopan santun, jaga image, pakaian rapi, wangi, benar? Tapi di rumah muncul tanduknya. Betul? Bener apa betul? Siapa yang suaminya begitu? Ya, turun lagi. Mudah-mudahan enggak ya. Nah, artinya ketika ada seorang sahabat tanya ke Aisyah tentang Rasulullah, jawaban Aisyah itu mewakili semua kejujuran dari istri Rasulullah terhadap Rasulullah. Apa katanya? Kana khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya Quran. Quran yamshi, Quran berjalan. Masya Allah itu. Kita ngamalin satu ayat aja, kata Mbah Yai Ahmad Dahlan dulu, pendiri Muhammadiyah. Ngajinya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Enggak, lanjut. Surat itu mulu. Kata murid-muridnya, Mbah Yai, kita apa enggak ngaji surat yang lain? Kok ini terus?
Loh, surat ini aja belum selesai diamalkan. Dalam nggak Bu? Dalam. Ini ketika ditanya oleh seorang sahabat, wahai ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Al-Qur'an akhlak Rasulullah. Maka jangan ragu, ikutin Rasulullah. Tutur katanya yang lembut, cara memimpinnya, cara dagangnya, cara menasihati seorang, cara bertetangganya, bagaimana berbudi pekertinya, sampai ini makan nih, urusan makan kita. Ingat, Islam itu detail, ya. Muslim kalau betul-betul berislam, itulah yang dikatakan oleh Heraklius ketika datang utusan Rasulullah SAW kepadanya menyampaikan pesan Rasulullah untuk mengajak pada Islam. Ya, kata Heraklius, emang apa sih yang dibawa Nabi ente? Ya, ngajarin beriman, kemudian jujur, tidak menyakiti sesama, itu sosial semuanya yang diajarin. Kata Heraklius, kalau betul apa yang kau katakan tentang Muhammad, dia akan menggenggam dunia ini. Jadi pemimpin. Makanya kita pengen cek nih yang paling sederhana dulu dari hari-hari kita. Apa itu urusan makan. Tapi ibu-ibu jangan memandang kemudian coba bahas makanan, gue bisa kuliner kemana-mana. Enggak gitu. Ini makanan dari role model, dari uswatun hasanah, ya, sepanjang masa, ya. Michael Hart masukin nama Rasulullah paling urutan pertama, ya, dari tokoh-tokoh berpengaruh sedunia dari zaman ke zaman gitu. Jadi ini adalah makanan dan cara makannya, pola makannya orang terbaik sepanjang umur bumi gitu. Baik. Ketika kita membahas makanan Rasulullah SAW, maka tidak akan terlepas dari ayat terakhir dalam surat Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mitslukum." Ya. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Basyar di situ. Qul a'udzu birabbin nas. Ada kataan nas. Hal ata 'alal insan di situ, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ada basyar, ada al-insan, ada an-nas, ada al-ins, ya. Itu semuanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya manusia semua. Terbukti nggak, Bu? Ngaku deh bahasa Indonesia itu terlalu miskin untuk menerjemahkan Al-Qur'an. Ya, ngakuin ya. Karena semua diartikan manusia, padahal masing-masing punya fungsi itu. Ya, sebagai makhluk yang punya hawa nafsu, lapar, haus, sedih, marah, ya, ngantuk, itu disebutkan basyar. Makanya di sini innama ana basyarum mitslukum. Kalau yang berkaitan dengan sosial, anas, ya, gabung tuh, ings, ya, sikap lemah lembutnya, budi pekertinya, akhlaknya, ings, ya. Jadi masing-masing itu punya arti sendiri, bukan manusia semuanya, enggak. Nah, ini basyar itu yang juga punya kebutuhan seperti kita. Makanya orang-orang liberal itu nyerang dari ayat ini. Innama ana basyarum mitslukum, katanya. Dia bisa menjelaskan ini bahwa Rasulullah seperti kita, manusia juga. Ya, ini ayat dipotong sama kaum liberal, mengatakan bahwa ini orang-orang Islam itu sibuk sama mempelajari hadis mulu, Al-Qur'annya dilupain. Ayo balik ke Quran lagi, udah yang lain pending dulu. Ingkarus sunnah, ya, paham-pahamnya masuk di situ juga. Kenapa? Karena Muhammad itu basyarum mitslukum, dia juga manusia kayak kita. Lupa juga, lapar juga, haus juga, jalan juga. Iya, tapi nggak dilanjutin ayatnya. Yuha ilayya.
Makanya tadi qori kita Bapak Ustaz Syafiq membacakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bedanya sama kita sama-sama bicara, ya. Bedanya apa? Kita nggak dapat wahyu, Rasulullah dapat wahyu. Sama-sama basyar, manusia. Haus juga, lapar juga, makan juga, ya. Tapi bedanya yuha, kata Rasulullah, ilayya. Aku diwahyukan, kita enggak. Gitu. Baik. Nah, sekarang kita nggak sabar nih nampaknya nih ya. Apa sih bahasannya? Ini adalah hadis-hadis pilihan Bu ya, dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ibu-ibu mau cari referensi yang sederhana tapi cukup lengkap, ya ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau mau kenalan sama Rasulullah, ada apa aja. Ya mau lebih lengkap lagi, ya udah Kutubus Sittah. Ya, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, beli semuanya. Lengkap itu, super lengkap ya. Tapi kalau yang aduh, aku mah mau yang dibawa-bawa aja deh, yang simple, ringkas, masuk tas. Ya ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kabar gembiranya, pensyarah buku ini sedang di Indonesia. Nah, lagi di Indonesia nih sekarang. Karena hadis Asy-Syama'il Muhammadiyah itu Bu, isinya hadis doang. Sama kayak kitab Arba'in. Ya, hadis. Nggak ada penjelasan, hadis aja udah. Makanya kalau yang menjelaskan, yang baca kajian kitab hadis Arba'in, kalau narasumbernya bukan pakar hadis, nggak hafal ratusan ribuan hadis, ya, nggak baca syarahnya, penjelasannya, kemungkinan besar persepsi gitu. Jadi saya ngobrol sedikit sama Bu Sulasi dan Ustaz Saiful. Persepsi dia, baca hadis begini sesuai dengan pemahaman bahasa, letterlux. Makanya saya merasa bahwa kita ini dhaif, banyak kekurangan. Maka saya pilih kitab penjelasan gitu, syarah. Yang menulis penjelasannya, ya, yang terlengkap menurut saya adalah saat ini ya, Syekh Ala Mustafa Ni'imah. Syekh Ala Mustafa Ni'imah, ulama muda dari Alexandria, lagi di Indonesia sampai tanggal 25. Kalau tahu lebih awal, kepikiran, saya bawa ke sini nih. Iya. Kata Bu Leti, dulu UAS nggak jadi. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita udah nyewa ya Bu ya. Udah pasang tenda, betul ya? Pasang tenda, catering udah siap ya. Emaknya UAS meninggal. Rapat udah berkali-kali, qadarullah wa ma syaa fa'al. Gak bisa ditolak, emaknya meninggal. Iya. Kita sempat rapat kita ya. Baik. Jadi langsung to the point. Apa aja makanan yang sering dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini sebagai makanan pokok ya, gandum. Di sini disebutkan bahwa dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a alu Muhammad min khubzi syair yaumain mutadabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahannya saya udah cantumkan, bahwa keluarga Nabi Muhammad itu nggak pernah makan roti syair. Artinya udah ketahuan jenis pertama roti gandum, Bu. Ya. Roti gandum, dan di sini ditulis syair. Kalau kita belajar bahasa Arab, gandum itu ada macam-macam. Ada burr, ada qamh, ada syair. Syair ini gandum dengan mutu paling rendah. Bayangkan, Nabi Muhammad, Rasulullah, manusia terbaik, di atas presiden dia, Bu. Ya. Tapi makanannya roti gandum yang mutunya rendah. Ya. Kesimpulannya apa tuh? Sederhana. Bisa nggak Rasulullah makan? Kalau kita sekarang apa sih? Ya. Oh, steak, beef, apalagi macam-macam. Kuliner ya, barbecue ya, barang bekas berkualitas. Ya, yang pertama roti gandum nih. Tapi rotinya begini, Bu, bukan roti kayak kita nih ya. Kalau di Indonesia ada nggak, misalnya kayak yang merek-merek terkenal gitu, yang toko-toko bakery yang udah kita famous gitu, ada nggak roti begini? Enggak ya, beda ya? Ada, udah mulai ada ya. Ya.
Ini roti peninggalan Rasulullah. Karena kalau roti merah berlapis-lapis gitu ya. Ya. Ini persis kayak begini ya. Ada lagi ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, jarang. Biasanya bikin khusus itu. Iya, restoran Arab ya, gitu. Betul. Mudah-mudahan kita bisa nanti ya umroh bareng ke Mesir, mana makan ini. Tapi ketika disuguhin makan lu, oh aku nggak biasa, wah curang nanti. Ini loh rotinya Rasul loh gitu. Ini roti gandum nih, ya. Sederhananya begini. Sayangnya adalah ini gandum itu karbohidrat paling bagus. Sayangnya nasi adalah karbohidrat paling buruk. Kita makan nasi. Ya. Tahu nggak Bu nasi? Ya. Dari kata apa? Bahasa Arabnya. Nasiya yansa. Ya. Lupa artinya. Kenapa kita sering lupa Bu orang Indonesia? Karena makannya nggak Bu, saya bercanda ini. Kebetulan kok sama gitu loh. Tapi bahasanya benar, nasiya yansa, lupa. Ana nasi itu, saya lupa. Nasiya yansa fahuwa nasin. Dia orang yang lupa, nasi. Orang yang lupa tuh an-nasi. Ternyata nama makanan kita nasi nih. Makanya sering lupa nih ya. Sampai dulu kita ketika kuliah di Al-Azhar itu, kita sih nggak ngajuin, nggak bilang ke Grand Sheikh Al-Azhar itu ya, pimpinan tertinggi Al-Azhar Grand Sheikh Ahmad Thayyib. Walaupun kita ya terbata-bata, merangkak-rangkak tuh hafalan beda Bu, kita hafalannya kayak orang Arab tuh beda. Orang Arab itu punya kelebihan hafalannya cepat gitu, ngebut hafalannya. Kita memang terbatas, hanya beberapa aja ya. Gimana? Iya beda RAM itu. Dia pakai SSD itu. Kita hard disk biasa. Makanya kita ini jurusan hadis nih Bu, kita nih. Kalau orang-orang Mesir, insya Allah calon-calon muhadis lah insya Allah. Kalau kita orang Indonesia tuh bukan muhadis, muhardis. Ya, koleksi film ya kan, murotal dikoleksi tuh di hardis. Jadi muhardis. Kalau mereka muhadis tuh. Nah, jadi waktu itu diajuin, kita sih ngerasain, wah ini hafalannya banyak banget gitu. Tapi orang Indonesia nggak ngungkapin, Bismillah, pokoknya never back down lah, maju terus, Bismillah kita bisa kuliah di Al-Azhar, lulus selesai, lancar gitu. Nggak ngajuin apapun ke Grand Sheikh. Tapi ada teman-teman Malaysia mengajukan ke Grand Sheikh, ya Syekhna, kita ini ajnabi, kita ini orang asing, beda hafalannya dengan orang Arab, turuninlah hafalannya. Saya bilang, aduh sudah. Setidaknya kalau hafalannya sama kan kualitasnya nggak menurun gitu loh. Tapi alhamdulillahnya ya udah hafalan Qur'annya diturunin, didiskon, korting. Tapi materi pelajarannya ditambah lebih agak-agak berat. Nah, ini karena gara-gara nasi nih kayaknya. Kalau mereka kan hari-hari kita makan begini Bu, Mesir, Yordania, Saudi ini roti gandum gitu. Baik. Jadi ini makanan pokok Rasul itu gandum ya. Baik dijadikan roti dan lainnya nanti ada bubur. Selanjutnya kambing. Kambing. Hadisnya ya. Abu Hurairah ya meriwayatkan saat itu Nabi disuguhin ya daging. Kemudian diambilin ke beliau bagian ziro. Maaf saya berdiri ya. Ziro itu kalau kan kambing kita bingung Bu, nentuin tangan sama kaki mana sih kambing kita Pak? Ya. Jadi ziro itu dari dengkul ke bawah. Bu. Namanya ziro itu, ziroan. Bagian depan dari dengkul ke bawah. Itu paha kambing depan gitu. Nah, itu yang disukai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu lauk pauknya. Kemudian apa lagi? Dari Abu Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar Rasulullah SAW daging yang paling baik adalah rusuk ataupun belakangnya punggung. Iga, wah ibu-ibu senang nih ya, sop iga katanya gitu.
Masya Allah. Konro. Ya, konro. Ada di apa? Di sini nih. Ya, Maranu. Woi, hafal itu. Bukan main, mantap tawa katanya. Ya. Tapi sayangnya ya banyak gosip nih ya tentang kambing, betul nggak Bu? Ibu-ibu yang ngeri makan kambing angkat tangan. Ngeri, yang ngeri makan kambing angkat tangan deh, jujur, ayo. Jujur deh Bu. Ya, saya nggak munculin dulu nih manfaat kambing ya. Tapi dari segi ini dulu ya, judul kita ya. Ini menu favorit Rasulullah ya. Berarti Rasulullah itu makan makanan yang sesuai dengan kualitas terbaiknya. Kalau nggak ditegur Allah, berarti makanannya bagus apa buruk? Bagus apa buruk? Jelek apa baik? Yang makan siapa? Rasulullah. Itu dulu ya. Itu dulu ya. Jadi bukan tentang selera ibu dulu, bukan. Karena kita kalau berhadapan dengan dalil, ayat ataupun hadis, logika kita, selera kita taruh belakang dulu. Ya Bu, taruh belakang dulu ya. Jadi kambing itu makanan Rasulullah Bu. Ya. Lanjut. Nah, berarti dari gandum dulu nih, dari gandum nih. Ini sumbernya artikel tirto.id. Setidaknya ada beberapa manfaat gandum, sumber nutrisi yang baik, kemudian menjaga kesehatan pencernaan, menurunkan resiko obesitas, ya, resiko diabetes dan seterusnya, resiko jantung dan seterusnya, banyak, gitu, ya. Kemudian setelahnya, ya, kambing. Nah, daging kambing. Ternyata daging kambing itu memelihara massa otot, Bu. Kemarin saya baru nonton Ade Rai menjelaskan tentang otot ya. Kenapa kok beliau udah usia 51 atau 52 ya? Mungkin 53 nih jalan. Tapi kok kayak 40-an, kayak 35-an. Jadi otot itu yang dirawat, yang dijaga. Nah, ototnya. Ya, kalau tulang itu segala macam nanti ngaruhnya dari ototnya itu. Kulit, tulang, seterusnya itu dari otot. Salah satu yang baik untuk otot adalah daging kambing, Bu. Ya. Kemudian mencegah anemia. Anemia. Dalam 100 gram daging kambing terdapat ya 3,5 sampai 4 mg zat besi yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya anemia. Berikutnya mengelola tekanan darah. Yang sering tinggi tekanan darahnya ya. Loh, bukannya makanan kambing malah ngeri, ya. Nah, masalahnya ibu masaknya pakai apa? Ya garamnya, ya santannya, betul. Nah, hati-hati Bu ya. Jadi siap makan kambing? Siap makan kambing? Kapan kita makan bareng ini? Siap ya. Jadi berhentilah Bu lah, ya. Berhentilah mengkambing hitamkan kambing. Cukuplah. Makanya saya ini mau mengcounter ini ya. Kajian Ar-Royan ini harus menjadi pembanding loh, ya, pengimbang. Selama ini kambing dimusuhin mulu, ya nggak? Dari Ar-Royan inilah kemudian, oh ada nih sudut pandang yang berbeda tentang kambing. Loh, Rasul, saya mau nanya Bu, pernah dengar nggak Sirah Nabawiyah Rasul kemudian terserang tekanan darah tinggi, kolesterol, ada, asam urat ada, gara-gara makan kambing Rasulullah jadi darah tinggi, hadis riwayat, nah ada, nggak ada kan? Kok bisa sekarang muncul gitu loh? Stigma bahwa kambing itu penyebab darah tinggi, kolesterol, wah macam-macam. Alhamdulillah udah banyak yang meng-counter attack ya, bahwa kambing itu nggak se-ngeri itu. Jadi insya Allah makan kambing siap? Insya Allah? Insya Allah hidup kambing. Tapi tenang ibu-ibu yang masih trauma ya,
yang masih aduh ngeri ah. Tenang, Rasulullah juga makan ayam. Oh, makan ayam juga, rasa asik dah katanya. Saya juga suka ayam ini. Tenang, Rasulullah juga makan ayam, Bu. Ya. Siapa yang bersaksi? Sahabat mulia Abu Musa Al-Asy'ari. Salah satu periwayat hadis terbanyak. Menurut sebagian ahli sejarah, makamnya itu di Istanbul. Kemarin terakhir ke Istanbul itu kami nginep di Masjid Abu Musa Al-Asy'ari yang sudah dipugar oleh Pak D. Erdogan. Nah, ini kalau nggak dipugar bisa ziarah gitu. Ibu kalau ke Istanbul jangan cuma ke Blue Mosque ya, ke Topkapi, itu udah mainstream, Bu. Ada di situ makam para sahabat ada, silakan tuh. Terus penulis apa Imam Jazariyah Al-Jazari. Ya, penulis Jazari ya, Imam Jazari itu ada nuskhah pertamanya. Jadi banyak sejarah di situ. Apa katanya? Sungguh aku melihat Rasulullah makan daging ayam. Alhamdulillah, kata ibu yang hatersnya daging kambing nih. Alhamdulillah. Ya. Saya pokoknya tetap haters dah kalau kambing mah. Jangan dong, Bu, ya, karena Rasulullah suka kan. Tadi balik ke pertama, Bu. Kata Allah, kalau cinta sama Allah ikutin Rasulullah. Cinta sama Allah berarti cinta sama Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah makan apa aja kita ikutin. Ada Anas bin Malik, nanti kita akan bahas. Tadinya nggak suka sama makanan tersebut, begitu melihat Rasulullah jadi suka tuh Anas bin Malik. Karena apa? Cintanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya daging burung. Nah, daging burung. Namanya Safinah. Kira-kira laki-laki perempuan ya? Ayo, Bu, tebak. Ini laki-laki ini, Bu. Coba sekarang. Huzaifah laki-laki perempuan? Kok ada tamar butonya? Ayo, Huzaifah laki-laki perempuan? Laki-laki. Huzaifah bin Yaman. Ya. Ikrimah perempuan ya? Laki-laki. Ini di Indonesia nih, Huzaifah ada yang perempuan, Ikrimah ada yang perempuan. Safinah. Mantan budak Rasulullah berkata, aku pernah makan daging burung loh sama Rasulullah. Burung apa? Saya nggak tahu nih, jujur aja. Ini burung apa sih nih? Yang jelas namanya hubaro. Kalau di kitab Asy-Syama'il al-hubaro. Kalau di Mesir itu harbaj apa kalau nggak salah, hubaro. Ya whatever, Bu. Itulah pokoknya nih. Ini ketika saya browsing, oh ini burung ini. Jadi daging burung, Bu. Menunjukkan bahwa kalau kita makan daging burung itu boleh halal. Jadi kapan kita makan daging burung nih? Oke, ya. Sekali-kali gitu kan acara makannya daging burung, ya. Rendang lagi, ya enggak? Eta deui. Kalau roti gandum, ayam, daging kambing dan lain sebagainya digabungin, kira-kira kayak begini dah jadinya. Dipotong-potong. Lah, ini kok ada saus ABC ini, sponsor kayaknya nih. Biasa lah orang Indonesia kemana-mana bawanya saus. Kan di sono sepedes-pedesnya ya saus sambal, saus tomat, Bu. Nah, ini biasanya kita begini, dipotong dulu biar gampang. Baik, ya. Lanjut. Bubur. Maksudnya bubur gandum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fadla Aisyah anin nisa, ansairin nisa, katanya fadilah atau keutamaan ibunda Aisyah dibanding perempuan yang hidup pada zamannya. Ini so sweet banget Rasulullah. Itu lebih utama, lebih cantik, lebih baik, lebih pintar, lebih semuanya ya dibanding perempuan yang lainnya. Sama seperti bubur dibandingkan dengan makanan-makanan lain, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah suka jadi bubur gandum. Baik itu bubur gandum polos ya, oat ya,
ataupun dicampur daging, macam-macam Bu, kreasi. Oh jadi kalau kita mau ikutin sunnah Rasulullah harus makan bubur gandum ya? Nggak boleh bubur kacang hijau. Boleh nggak? Boleh ya, dikiaskan boleh. Sama-sama bubur. Kenapa bubur? Karena dia mudah untuk dicerna. Orang sakit yang ada gangguan ini dan itu, makannya apa? Bubur. Ya, kalau nelan sakit apa? Radang tenggorokan, ya Allah, bubur udah paling gampang. Nah, Rasulullah ternyata suka bubur. Nah, ini kita ketika di sebelahnya ini ada roti, ada buburnya. Ini bubur adas nih, ya. Bubur adas. Ini playnya gimana ya playnya? Bisa nggak di sini play? Gitu. Ini jadi nah ini. Jadi malam-malam waktu itu saya kelaparan, nyari restoran ada yang buka nggak? Ada nemu bubur nasi lagi ketemu. Ya Allah, Indonesia, nasi lagi aja. Udah ketemu bubur, alhamdulillah. Tapi memang orang sono ya makanan pokoknya roti memang. Jadi ini request khusus aja. Ada nasi nggak? Ada. Oh ya udah, saya mah nasi juga gitu. Aslinya menunya roti sama bubur. Gitu. Ini saya bilang, wah ini nih, ini mirip sambal goreng kentang. Saya bilang ini aja saya pilih aja nih. Oh, bukan rendang. Bukan. Ini mirip sambal goreng kentang sama ati. Ya kentang sama ati mirip banget saya bilang. Jadi kemungkinan besar tuh orang Turki ngikutin orang Betawi kayaknya. Ya, baik. Nah, ini bubur ya, makanan-makanan pokoknya. Roti gandum, kemudian daging, ya. Lalu bubur gandum. Tapi kita boleh menggunakan bubur apa aja, ya. Maaf nih. Maaf ya. Ini gara-gara ngomongin nasi nih, jadinya laptopnya lola tuh. Tuh kan, bener kan? Gara-gara nasi nih Bu. Besok ganti deh Bu, roti ya, roti gandum. Insya Allah. Nah, roti gandum ya. Selanjutnya, apa makanan Rasulullah? Ini dia nih. Betul, labu-labuan. Bukan labu-labuan sih, labu beneran emang. Ya. Kata siapa? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi gemar, suka banget sama labu. Maka pada satu hari ketika disuguhin, ya, diundang makan, ngelihat ada sayur labu, Rasulullah langsung ngincer. Langsung ngincer sayur labu. Kayak ibu-ibu ngincer rendang. Wah, ini rendang. Rasulullah ngincer sayur labu, ya. Sayur asem. Tapi itu kalau lagi ada acara Bu ya, jangan bikin sayur asem, nggak sopan. Udah basi dikasih. Sayur asin. Tapi labunya Bu ya, labunya bukan hanya labu yang kayak kita. Ini jenis labu semuanya. Iya. Semua jenis labu. Saya ingat banget mertua saya waktu masak ya, bikin sayur asem, kehabisan labu yang tadi. Ini habis nih. Gantinya sama apa biasanya Bu? Ayo. Kalau labu habis, masak sayur asem nih, labu ininya habis nih. Pepaya. Betul. Artinya pepaya pun merupakan bagian dari labu-labuan yang termasuk dikonsumsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dubba dalam bahasa Arabnya, di kitab Syama'ilnya dubba. Rasul suka dubba. Nah, ketika Anas bin Malik saat itu melihat Rasulullah SAW suka dubba, sayur labu, tadinya nggak suka Bu. Dia punya selera makan yang lain tuh, Sayyidina Anas bin Malik. Begitu melihat Rasulullah begitu makan langsung lahap, habis, maka dari situ suka, ya, suka sayur labu. Berikutnya,
Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah bersabda, "Ni'mal idam al-khal." Khal. Kalau dalam bahasa Arabnya khal. Kalau kita mungkin ini bukan miras nih, bahaya. Ini madu, atasnya madu ya. Ini madu nih. Ya, di bawahnya ya apa namanya? Cuka buah ya, anggur, apel ya, Bu. Iya, cuka buah. Kalau kita kenal ini istilahnya apa? Acar ya. Ya, direndam kan acar kan? Ya. Tapi pada intinya adalah teori ini yang sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fermentasinya itu loh. Ini madu yang direndam bawang lanang, ya, bawang putih lanang yang tunggal. Ya. Jadi kalau ibu ada tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, gula darah naik, turun langsung cepat. Wus, minum ini. Insya Allah. Udah kayak tukang obat nih begini. Kayak jualan saya, Bu, enggak, Bu. Tapi itu udah sering dibuktiin tuh. Minum 2 sendok, kunyah. Iya, 2 jam 3 jam ringan aja. Insya ini wasilah aja, wasilah. Ya. Ibu-ibu kalau mau dapat ini, dapatkan di toko ya, jualan nanti. All shop. Nah, ini teori fermentasi sebetulnya. Jadinya kita membaca nih, kebaca nggak sih? Nggak ya, kurang ya. Saya bacain ya. Apakah makanan dan minuman fermentasi mempunyai manfaat? Ya, jelas. Di antaranya meningkatkan kesehatan pencernaan. Ya. Umum diketahui bahwa kuliner fermentasi mengandung probiotik ya, atau bakteri dan ragi yang baik, bakteri buruk gitu kan. Membantu memulihkan keseimbangan bakteri baik di usus ya, serta bermanfaat ya, untuk berbagai masalah pencernaan ya. Selanjutnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemarin kita nih masa-masa pandemi kan imun ya, kekebalan tubuhnya rendah, udah gampang kena tuh, apalagi yang punya komorbid, penyakit bawaan dan seterusnya. Probiotik dalam kuliner yang difermentasi ya, memiliki dampak signifikan pada tubuh karena dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Makanya yogurt ya, Bu ya, bagus tuh karena difermentasi. Terus apa minuman Rasulullah? Tahu nggak? Rendeman kurma namanya apa? Nabis. Itu kan konsepnya fermentasi. Dokter Zaidul Akbar pernah ngejelasin. Salah satu buah-buahan yang disukai Rasulullah apa? Semangka. Rasul suka semangka, Bu. Saya dong, suka juga. Nggak ada semangka nih, Bu. Mana ada semangka nggak? Begini, semongko ya katanya. Begini, Bu, iman kita, pembahasan makanan ini bukan cuma tentang makanan ini dan itu enggak, tapi iman. Artinya ketika Rasulullah SAW suka gandum, suka daging kambing, suka semangka, berarti semua bagus nggak? Iman itu, Bu ya, rukun iman kepada Rasul. Ketika semangka bagus, pertanyaan saya, berarti bagian merahnya bagus nggak? Bagian merahnya dagingnya bagus? Yang putih bagus, Bu. Semangka bagus. Yang hijau, ayo. Ini kan kata Rasulullah. Ayo. Kata Rasulullah. Saya tanya ulang ya. Semangka itu buah kesukaan Rasulullah diantaranya. Berarti kalau Rasulullah suka, yang merahnya, putihnya, hijaunya. Kok ada yang bingung? Bingung kita ngejawab hijaunya kalau makan mentah langsung, makan gitu ya, makan semangka. Maka jus juga nggak mungkin kulit di jus, difermentasi, dipotong, direndam sama kulitnya. Iya, jadi begitu. Itu diajarin sama dokter Zaidul Akbar tuh. Oh iya, karena begini, nanti kita akan bahas. Kalau kita mau kenal begini, Bu ya, itu memudahkan pencernaan tuh makanan. Kalau Indonesia mah lalain lah pokoknya eta tuh ya. Apa ini manisan, itu kan fermentasi tuh. Nah, siapa orang Cianjur? Ayo.
Ya, gitu. Baik. Jadi intinya adalah konsep fermentasinya. Jadi yang difermentasi baik gitu. Tapi tetap Bu ya, yang berlebihan tetap nggak bagus. Idealnya kayak nabis contohnya. Nih air, kita potong-potong kurma, ya potong-potong, direndam 3 jam, 2 jam belum terasa lah ininya pengaruh baiknya gitu ya, hasil dari fermentasinya. 6 jam ideal, ya direndam kurma. Tapi kalau kelebihan 3 hari jadi khomer. Jangan kelebihan, makanya semua yang berlebihan itu nggak baik. Khairul umur ausatuha, sebaik-baik urusan yang tengah-tengah gitu ya. Selanjutnya, apa makanan yang sering dikonsumsi Rasulullah? Minyak zaitun. Rasulullah bersabda, kuluz zaitun, konsumsilah minyak zaitun, waddahinu bih, berminyaklah. Nah ini Bu, berminyaklah itu apa maksudnya Bu? Jadi bukan cuma rambut yang diminyakin, tapi hand body pakai zaitun, kaki pakai zaitun biar nggak kering, berminyaklah. Karena ada sebagian yang menerjemahkan pakailah minyak rambut dengan zaitun. Ini berminyaklah, waddahinu, berminyaklah. Jadi maaf nih, ibu-ibu kalau musim dingin, umroh musim dingin, ya, habis wudhu gimana muka? Wah, mangap aja susah itu. Yang paling enak pakai apa? Jangan jauh-jauh dari kimia, ke kimia nyarinya. Tapi minyak zaitun tuh, oles. Nah, jadi ini minyak zaitun yang karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Allahu nurus samawati wal ard. Lanjutin Bu. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Dari pohon yang berkah, zaitunah. Zaitun la syarqiyyati wala gharbiyah, negeri Syam. Wattini waz zaitun. Kira-kira Allah mungkin nggak bersumpah terhadap atau atas apapun yang nggak penting? Mungkin nggak? Nggak mungkin Allah bersumpah untuk urusan receh. Tapi sumpah-sumpahnya Allah berarti punya keistimewaan. Wattini waz zaitun, wasyamsi waduhaha, wal as, semuanya penting itu. Nah, zaitun termasuk minyak zaitun. Tapi yang dimaksud minyak zaitun di sini yang murni Bu. Jangan kemudian ibu, wah saya dengan kajian di Ar-Royan suruh konsumsi minyak zaitun. Mulai sekarang saya minum konsumsi minyak zaitun. Beli ya merek nit ya di kemudian minum yang ada pewanginya. Zaitun yang biasanya buat hand body yang udah campur pewangi ya. Waduh, nggak bisa itu. Yang dimaksud di sini adalah yang murni, yang bisa diminum. Termasuk Bu, kolesterol apa segala macam minyak zaitun. Paling cepet tuh. Nah, orang-orang Arab yang tadi ya, tampilannya begini. Di meja makannya orang Arab, minyak zaitun disediakan di dalam mangkok kecil begini. Kemudian ya, saya balikin ke sini. Menu-menunya. Nah, ini tadi mangkok zaitun selalu ada tuh. Mangkok minyak zaitun selalu ada. Ketika mulai makan, diambil sendok, kemudian ditaburkan ke lauk pauknya. Begitu mereka. Jadi ibu-ibu masak sekarang Bu, sambal goreng kentang, apalagi? Ya rendang, apalagi? Apapun itu, siramin minyak zaitun. Iya. Iya, salad ya. Benar. Wah, kok minyak zaitun ya? Iya, enak Bu. Ya cuma memang begini, kalau nggak biasa, awal-awal tuh agak pedes, ada sensasi pedes sedikit. Gitu. Awal aja, nanti lama-lama terbiasa itu. Minyak zaitun, ya minyak zaitun. Rutin Bu, setiap hari. 1 sendok, minum 1 sendok. Anak-anak rutin minum. Ya. Selanjutnya,
manisan dan madu. Makanan Rasulullah. Oh, Rasulullah suka manisan juga? Iya dong, suka manisan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi suka al-halwa wal asal. Al-halwa manisan, asal madu. Saya mau nanya, Bu. Saya mau nanya. Al-halwa hal-hal yang manis, apapun itu, makanan, minuman, apapun itu. Madu manis nggak? Manis. Kalau kita secara logika, kenapa sih nggak cukup aja? Rasul suka manisan, cukup nggak madu di situ, masuk nggak? Rasul suka yang manis-manis, masuk nggak madu? Masuk kan? Masuk kan? Tapi kenapa madu disebutin lagi? Rasul suka yang manis-manis dan madu. Ada kaidah dalam bahasa Arab, kalau pertama disebutkan dalam bentuk jamak, disusulin bentuk tunggal, maka yang disebutkan dalam bentuk tunggal itu punya keistimewaan. Kaidah bahasa ini. Yang pertama disebutkan adalah jamak, bentuk jamak, kemudian tunggal setelahnya. Allah menyebutkan para malaikat, kemudian setelahnya wa Jibril, wa Mikala, ya Mikail. Kok disebutin? Berarti mereka punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para asatid yang saya cintai karena Allah, Ustadz Saiful, misalkan disebutin. Berarti yang disebutin ada kedudukan kan? Ibu-ibu yang berbahagia, Ibu Fulanah misalnya gitu ya. Berarti ada kedudukan, ada spesial di situ, benar? Berarti madu punya keistimewaan sendiri di antara makanan minuman manis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira bisa dapat di mana nih, Bu? Kira-kira nih manisan kayak gini nih? Oh ya, banyak. Pokoknya apa aja dulu. Ya. Silakan para reseller semuanya bergerak semua ya, manisan. Ya, jadi Rasul suka juga makanan manis. Dan madu punya keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Yakhruj min butunih ya syarabun mukhtalifun alwanuh." Ya. Keluar dari perut lebah yang mengkonsumsi nektar-nektar terbaik, kemudian keluar dari perutnya minuman. Maksudnya adalah madu. Dia bisa menjadi syifa. Jadi yang mengatakan madu sebagai ikhtiar penyembuh bukan Ardi, bukan Ustadz Hashim, bukan Ustadz Andri, bukan Ustadz Saiful, bukan. Allah di dalam surat An-Nahl. Ikhtiar kesembuhan minum madu, begitu. Ya. Loh ini kok beda-beda ya? Iya, macam-macam warnanya, jelas tuh ya. Oh, jadi selama ini madu hitam tuh betul-betul hitam aslinya? Iya, betul. Saya kira tuh madu putih ada campurannya apa jadi putih gitu loh. Enggak, bener putih. Iya. Kata siapa, Bu? Kata Allah. Ini saya foto langsung nih, bukan foto orang nih. Saya foto langsung kalian. Di depan Masjid Al-Fatih ya, Istanbul, Masjid Al-Fatih ada toko-toko tuh. Wah, madu, ngiler banget. Wih, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang hitam. Saya foto aja sebagai penguat dalil bahwa madu tuh warna-warni, bener. Jadi ibu-ibu ada langganan madu, Bu ya. Ibu biasa beli di toko. Kemudian biasanya merek ini warnanya coklat. Misalkan coklat yang ini nih. Anggaplah yang ini ya. Besok-besok mereknya sama, harganya sama, beda warna. Pak, kok beda warna? Berarti lupa mungkin dengan ayat 69 surat An-Nahl. Memang dia beda-beda. Tergantung konsumsinya, dia makannya mengandung cairan yang banyak atau enggak, nektarnya segala macam gitu ya. Jadi tergantung konsumsi si lebah tadi. Ya. Baik, selanjutnya. Ini sampai jam berapa kita, Bu? Sampai selesai. Sampai zuhur. Waduh. Bisa kelaparan ibu-ibu nih, ngeliatin daging, ngeliatin gandum ya. Kurma. Nah, ini kurma udah jelas lah, banyak lah. Rasul buka puasa, ya, kemudian sahur dengan kurma. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kami ini ya, nanti ada hadisnya, penguatnya, bahwa pernah 1 bulan itu dapurnya Rasulullah nggak ngebul.
Pengibaratan ya, dapur nggak ngebul itu berarti nggak ada yang bisa dimasak gitu. Cuma ada apa? Kurma. Berarti kurma makan Rasulullah. Tapi masalahnya kurma yang kita tahu cuma sedikit. Kurma ini doang, kurma itu doang, ajwa, apalagi? Sukari ya. Ternyata banyak tuh, ada barhi. Ini macam-macam kurma nih. Ya. Fanha, farad, khidri, khanazi, khalas, ya. Ajwa, anbaroh, ya. Macam-macam. Ya. Nah, ini manfaat kurma. Makanan Rasulullah itu pasti ada manfaat yang sangat efektif dan positif untuk kita semua. Menambah berat. Wah, ini ibu-ibu pasti ngindarin kalau begini nih. Waduh, berat badan. Mengobati anemia, mencegah gejala rematik, mengatasi gangguan usus, menunjang kesehatan tulang dan lain-lain. Banyak lah. Nah, ada sumbernya di sini. Anas Docs, iNews juga menyampaikan materi-materi tentang manfaat kurma. Dan yang gak kalah penting adalah bagaimana cara dan pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap-siap Bu ya. Nanti kalau mau ngikutin sunnah Rasulullah lumayan menantang ini. Yang pertama, cara dan pola makan Rasulullah adalah tidak rutin kenyang. Ya, katanya. Ya. Waduh. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, ini tadi barusan saya sebutkan. Kadang-kadang sebulan full itu kita nggak masak sama sekali loh. Dapurnya nggak ngebul. Dapur siapa? Dapur orang paling mulia, Nabi pilihan Allah, manusia terbaik, Rasulullah. Dapurnya sebulan pernah nggak ngebul gitu. Yang tersedia cuma kurma dan air. Kemudian Rasulullah SAW disaksikan oleh Aisyah istrinya, kita nggak pernah makan kenyang berturut-turut ya, 2 hari kenyang enggak. Ini bukan hadis ya, bukan hadis. Tapi salafus saleh pernah mengalami. Nahnu qaumun la naqul hatta naju' wa akalna wa la nashba. Kami adalah kaum yang nggak makan kalau nggak lapar. Makan kapan? Udah lapar banget baru makan. Kemudian kami makan dan tidak sampai kenyang. Ini bukan hadis ya, bukan hadis. Kalau kita sebaliknya Bu, nahnu qaumun ya, na'kul qabla naju' wa akalna wa syabi'na. Kami adalah kaum yang makan sebelum lapar, ya, berhenti setelah kenyang banget. Kemudian bagaimana cara makannya? Menggunakan ini yang dimaksud 3 jari ini nih Bu. 1, 2, 3. Ya. Tapi jelas, tadi lauk-lauknya udah. Nah kan Bu Leti langsung gimana tuh? Lauknya udah kita pelajarin tadi. Apa Bu? Roti gandum. Terus daging kambing, lalu daging ayam, terus jadi bisa nggak pakai 3 jari? Bisa. Selain itu yang kuat. Jadi kalau ibu-ibu makan sayur asem, jangan pakai 3 jari. Nyeplos mulu. Gue makan kagak dapat ini katanya. Tetap pakai sendok gitu. Atau dikuyup ya, kayak orang Jepang gitu. Ini simbol sebetulnya. Simbol apa Bu? Tadi jawabannya simbol kesederhanaan. Simbol bahwa Rasulullah itu zuhud, betul-betul zuhud. Urusan makan itu bukan prioritas. Makanya simbolnya adalah makan dengan 3 jari sedikit-sedikit. Bandingkan ibu ya, 5, 4 atau 3 jari, mana yang lebih banyak? Gak mungkin kan 3 jari lebih banyak dibanding 5 jari? Gak mungkin kan? Tapi dalam buku-buku yang lainnya dijelaskan kalau 3 jari belum terbiasa, sulit, maka 4 jari boleh. Ya. Makanya nih, kalau ibu-ibu pernah dengar jamaah tablik, pernah dengar? Jamaah tablik pernah dengar Bu? Itu mereka mengamalkan makan pakai 3 jari, tapi nggak seterusnya. Misalnya 3 suap pertama, gitu Bu. Yang penting ngamalin sunnahnya dulu. 3 suap pertama, maksudnya 3 pertama kali makan tuh 3 kali pakai 3 jari. Ya, setelah itu 10 jari. Kalau kita nih
Kalau kita perhatiin, nggak tahu ya kalau umroh ya. Kalau kita kan teman-teman kuliah kan yang dari Afrika, Nigeria, Somalia gitu kan. Wallahi, makannya 10 jari. Beneran. Hop, hop. Beneran. Dijilatin 5 gue. Bener, Bu. India juga. Seru banget tuh. Ya Allah, ternyata ada T-Rex juga nih. Lalu beliau itu setelah makan menjilati jari-jarinya. Tapi ada sedikit kekeliruan dalam penjelasan bahwa ada yang mengatakan bahwa Rasul menjilat satu jarinya 3 kali. Enggak, bukan. Rasul menjilati 3 jarinya. Dijilatin berapa kali? Enggak disebutkan. Jadi habis makan tuh dijilat sampai tuntas. Kenapa? Karena khawatirnya keberkahannya ada di the last nasi, the last rice. Ya, kita anggap bahwa udahlah sisaan doang, buang. Keberkahannya di situ. Makanya kata Rasulullah, ya, isyaratnya di sini apa? Tuntasin aja. Dijilatin gitu. Kenapa? Ini keberkahannya. Karena kalau dibuang maka kita akan jadi temennya innal mubazzirina kanu ikhwana asyayatin. Dibuang walaupun cuma 1, 2, 3 butir nasi, mubazir. Jadi dijilatin, dicontohin sama Rasulullah nih. Uswatun hasanah. Tapi begini, dalam dunia tasawuf itu kemudian dikasih solusi alternatif. Kalau memang betul-betul kenyang ya Bu ya, kan nggak mungkin dimakan habis terus, kan kadang-kadang juga kekenyangan ya. Di rumah udah makan, pas bertamu disuguhin lagi, betul nggak? Waduh, udah kenyang banget ya. Apalagi kondangan ada 3 dalam sehari. Nah tuh gimana tuh? Makan. Orang Betawi kan gitu. Makan po. Ya Allah, udah kita masakin ini nih, sambal terasi ya, ikan teri. Kan makan lagi. Nggak habis. Kemudian diberikan apa? Diberikan alternatif. Sisanya jangan dibuang, tapi diberikan kepada hewan gitu. Iya, karena dia makhluk Allah juga. Habis juga pasti. Ayam. Makanya nih ada pernah tadi pembahasan ayam. Salah seorang sahabat itu ketika disuguhin ayam ada yang geli. Wah, kalau ayam mas saya izin dah pamit. Pergi dia. Makanan di situ tinggalin. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Weh bro, ente kok pergi? Kenapa?" "Aneh nggak makan, aneh di luar aja deh." "Kenapa?" gitu. Aneh pernah ngeliat ayam apa aja dimakan, bener nggak? Ayam kan apa aja dimakan, karet dimakan, betul? Tanah dimakan, betul? Iya, maaf kotoran juga kadang-kadang suka kemakan. Jadi kata salah seorang sahabat tadi, aneh cabut aja di luar deh gitu. Ayam geli. Apa kata Abu Musa Al-Asy'ari? Sini. Duduk. Saya melihat Rasulullah makan ayam. Udah makan. Nah, jadi begitu. Nah, artinya kalau kita nggak habis nih Bu, ini buat tarbiyah ke anak-anak juga bisa Bu ya. Anak-anak nih makan rumah nggak habis nih. Ya, jangan dibuang. Ya, taruh. Ya mau di plastik kek, mau di kertas kek, styrofoam kek, ya kasih buat binatang. Maka kita harus belajar berperi keayaman. Intinya berkahnya itu karena kita menghindari mubazirnya itu ya. Kemudian bagaimana Rasulullah makan? Tidak nyender, apalagi berbaring. Ya, mungkin karena nggak ada yang saya contohin minum aja ya berarti ya. Sambil begini nih. Wah, seru juga tuh filmnya tuh. Oh gini nih, makannya nih. Bersandar nyender. Yang kita tahu apa? Setelah makan itu kalau langsung tidur, apa yang naik? Asam lambung, gula, apa lagi? Kolesterol, macam-macam. Ternyata bukan setelah makan doang Bu, ketika makan juga. Makanya Rasulullah, amma ana, kata Rasulullah, la akul muttaki'an. Saya enggak
makan sembari nyender ataupun berbaring, apalagi berbaring. Ya, seperti itu. Pembahasan terakhir. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan sehat dan taat. Taat dan sehat. Kalau cuma sehat aja nggak taat, apalah gunanya? Walaupun hidup tahun kalau tak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun sembayang gunanya, kan begitu. Mau hidup berapa tahun kalau sembahyang sama aja. Jadi kita bukan cuma sehat tapi juga pengen taat. Sebelum makan, apa doanya? Di sini hadisnya disebutkan Abu Ayyub Al-Ansori ngelihat, ini kok makanan kayaknya berkah banget. Padahal nggak banyak-banyak banget, tapi kok berkah. Ya Rasul, kaifa hadza? Bagaimana ini? Kata Rasulullah, kami kalau makan ya sebelumnya itu ngucapin bismillah gitu. Ngucapin bismillah. Di riwayat yang lain doa yang sebagaimana kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mana yang betul? Semua betul. Ada riwayatnya. Ya, jadi silakan mau nyaman yang mana, bismillah aja boleh. Buru-buru makan di rest area, mau ngejar tujuan cepet-cepet, nggak bisa lama-lama, bismillah langsung caplok. Ya, kalau santai-santai, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Orang-orang Malaysia, saya pernah waktu sebelum pulang itu saya kerja dulu, Bu. Paruh waktu, part time di Mesir. Itu mereka tuh walaupun apapun jurusannya ya, kedokteran atau apapun, kalau mau makan pasti begini dulu. Iya. Bareng-bareng loh kadang-kadang. Wih, keren juga nih saya bilang. Saya ngeliatin, sila kan gitu ya. Sila. Ayo, mulai. Mulai bareng-bareng. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bareng-bareng mereka baca. Sementara orang Indonesia, saya nggak pernah lihat orang Indonesia doa begini. Iya benar. Iya, masya Allah, nggak mau riak. Jadi gitu, ya. Baik. Saking laparnya, saking buru-burunya, langsung makan, lupa doa. Apa doanya? Bismillah awwalahu wa akhirahu. Itu Bu ya. Jadi berkah, bismillah dengan nama Allah. Ya, makan yang masuk jadi berkah. Jadi kekuatan untuk taat. Setelah makan, ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillah. Ya. Boleh, alhamdulillah. Berarti ibu lagi kebelet buru-buru. Alhamdulillah. Langsung takut antri. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan. Ada yang mau nanya, dipersilakan, saya kembalikan ke host kita, Ustaz Saiful. Terima kasih kepada Ustaz Adi yang sudah menyampaikan tausiahnya luar biasa sekali, yaitu tentang makanan kesukaan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi kita mulai tahu ya Bu ya, apa-apa yang makanan yang dimakan oleh Rasulullah, dan kemudian bagaimana ketika Rasulullah makan. Baik, mungkin Bapak Ibu semuanya dalam tema ini ada yang ingin dibahas di dalam kondisi kita seperti ini ya, mungkin dalam pengalaman hidup dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Iya. Ini nanya ya Bu ya, bukan minta traktir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, saya mau nanya mengenai makanan pada zaman Rasulullah. Itu artinya tidak pakai takaran untuk kalori, untuk protein. Nah, bagaimana dengan ini sekarang? Apa kita harus membatasi apa yang kita konsumsi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung ya. Baik. Saya sejujurnya belum pernah menemukan riwayat pembahasan tentang kalori ya,
zat besinya berapa, ya, kandungan-kandungan tersebut belum pernah. Tapi ada dalil umum, ada dalil khusus. Ada yang tersirat, ada yang tersurat gitu. Termasuk yang dibacakan oleh guru kita Ustaz Syafiq tadi, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bicaranya Rasulullah itu dari wahyu. Kalau Rasulullah ada keliru, pasti ditegur, Bu. Maka termasuk perbuatan Rasulullah, keputusan Rasulullah. Kalau ada yang keliru pasti ditegur. Ketika Rasulullah makan ini dan itu, kalau salah pasti ditegur. Artinya tuntunan Allah Subhanahu wa taala tentang makanan yang dikonsumsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikannya semua kemudian dibuktikan pada masa setelahnya, zaman setelahnya, ketika sudah perkembangan ilmu, sains dan seterusnya ya, dikaji terus gitu. Adapun pada masa Rasulullah itu masuk dalam tuntunan umum, dalil-dalil umum bahwa oh kalau nggak ditegur sama Allah berarti makanannya bagus gitu. Makanya kita tadi saya kasih garis bawah di awal, ini yang kita bahas bukan sekedar menu makanan. Ibu kalau misalkan cuma mau hanya membahas menu makanan, ya udah langsung ke Maranu aja. Oh, ada makanan ini banyak. Itu pembahasan cuma menu doang. Tapi di sini adalah bahwa ini menu atau makanan favoritnya Nabi Allah. Artinya pembahasan tentang kesehatan, medis segala macam itu, kalaupun nggak terbukti secara medis, kemudian kita nggak mengamalkan sunnah Rasulullah, nggak bisa. Terbukti nggak terbukti sunnah, begitu tuh, ya. Terbukti nggak terbukti sunnah. Terus kalau misalkan saintis sekarang nih ya mengatakan bahwa tadi daging kambing begini begitu, berarti kita musuhin daging kambing. Berarti ada yang bermasalah nih terhadap iman kita nih, gitu. Itu menyikapi syariat. Makanya sejenius apapun kita, kalau udah berhadapan dengan ayat, hadis, sahih, maka taruh dulu nih kejeniusannya. Contoh, kita pernah dengar kan, ada hadis yang menjelaskan kalau laler nemplok di minuman kita, kemudian jijik nggak, Bu? Ayo, jijik nggak? Jijik. Ibu lagi ngunyah lagi, aduh rasa laler dah ini. Tapi begitu kata Rasulullah, dicelupin, kemudian diangkat, itu boleh diminum. Sayap satunya racun, sayap satunya lagi penawar racun. Asal jangan salah cara. Nemplok laler, dicelupin, dibiarin fermentasi. Itu jadi ngaco itu. Jadi seperti itu. Pembuktian sains itu belakangan muncul. Bahkan ada yang 12 abad setelahnya baru muncul gitu. Wallahu alam. Jadinya kita di sini pembahasan makanan favorit Rasulullah itu berdasarkan imannya dulu. Berarti begini, yang tadi disebutkan dalam hadis-hadis ini insya Allah khair, ya. Jadi insya Allah khair. Jangan cuma sholat jenazah doang. Min ahlil khair. Insya Allah khair. Begitu, Bu ya. Jadi kalaupun sekarang udah ada pembahasan tentang kalori, kolesterol, kadar-kadarnya, ya nggak apa-apa, disesuaikan gitu. Ya balik ke tadi, prinsip tadi, semua yang berlebihan nggak baik. Oke, daging kambing bagus, tapi kalau sampai kenyang, ya perut dibagi 3, ya badan kita nih dibagi 3 nih, wadah kita. Makanan, minuman, napas. Kalau minuman sama napasnya diambil jatahnya sama daging kambing semua, ya nggak juga kali. Kan gitu ya, habis semua, kapan napas? Kenapa, Bu? Daging kambing kebanyakan gitu. Nggak gitulah. Tetap Rasulullah nggak pernah kenyang berturut-turut selama 2 hari. Bahkan sehari juga kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang gitu. Jadi nggak rutin kenyang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu semuanya, ada yang lain Bu? Tadi Ibu. Iya. Kalau bisa dijawab saya jawab, kalau enggak jadi PR. Ibu lihat nih sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz kan ditanya, Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi. kita tahu ini orang lesbi ya, dia tuh udah tuh lesbi, terus dia bawa makanan ngasih kita makan, itu dosa nggak sih kita makannya? Iya. Berarti ini Bu, ya. Gimana? Iya. Jadi begini, ini saya mapping dia masuk dalam pembahasan bagaimana hukum makan yang diberikan oleh orang-orang pelaku maksiat gitu ya, bahkan kafir gitu ya. Kan dulu pernah juga Rasul disuguhin daging-dagingan juga pernah dimakan. Ya, terus kita umat Islam diperintahkan untuk kalau masak nyayur banyakin kuahnya, bukan kuahnya doang. Ini salah paham ini ibu-ibu. Kan yang disuruh banyakin kuahnya doang, saya banyakin lah kuahnya, 2 panci. Labuhnya cuma berapa ons? Maksudnya banyakin makanannya yang kita masak, kemudian kasih sama tetangga kita. Disebutkan nggak sama Rasulullah, tangganya harus muslim ya? Enggak kan? Muslim, non-muslim dikasih semua. Artinya masalah makanan yang diberikan oleh non-muslim ataupun pelaku maksiat itu tidak mempengaruhi halal haram ya, bukan? Enggak. Kecuali tadi misalnya bekas minumnya kah, atau apanya gitu ya. AIDS gitu ya kan? Ya, kan ada penularan di situ. Nah, tapi kalau pemberiannya enggak. Tapi begini, maaf. Tapi kalau yang memberikan kita misalnya ya koruptor. Nah, itu beda lagi. Kita ditraktir sama koruptor. Kalau nggak tahu, al-jahlu uzrun. Ketidaktahuan itu menjadi dispensasi. Nah, kan nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau kita tahu, kayak saya pernah dengar bapak ini pernah ada kasus nih. Terus mau ditraktir, ayolah kita traktir. Wah, makanan enak lagi, favorit kita gitu kan. Maka gimana sebaiknya? Sebaik-baik yang kita ambil sikapnya adalah tolak. Karena syubhat. Khawatirnya ini yang halal apa yang haram? Yang haram apa yang halal nih gitu. Tapi kalau tadi pemberian itu kalau aman-aman aja nggak masalah. Kalau lesbi, LGBT, dia koruptor juga, itu masuk lah. Double dia. Wallahu alam. Masya Allah. Masya Allah, makasih Bu. Disuguhin sama guru ini kita, guru-guru saya semua. Ada lagi? Silakan. Saya Ustaz. Iya, nama Bu, nama. Iya Bu, biar kenal Bu. Saya murid Ibu Sulasi. Ibu murid Ibu. Nama Ibu siapa? Leti. Oh, Ibu Leti Bu. Nomor sepatu Bu. Warna merah ya Ustaz. Bercanda ya Bu. Ustaz, saya mau tanya yang bukan makanan, tapi tadi dari sebagian makanan yang disebut itu zaitun itu Ustaz. Iya. Dari ayat yang tadi Ustaz bacakan. Iya. Itu kan di sini ada keterangannya. Zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Nah, itu saya kurang paham karena kebetulan tadi pagi saya baca surat ini di pas Ustaz tadi ini saya jadi teringat, saya kata hampir-hampirnya itu tidak paham, hampir-hampir menerangi. Apakah zaitun ini di sini berupa minyak yang lain yang bukan makanan Rasul gitu? Iya, baik. Yang mungkin terdekat, yang gampang dipahami, pernah nggak Bu kita makan di restoran, kemudian ada gelas-gelas, terus lilinnya itu ngambangin itu ya? Minyak kan itu kan? Nah itu. Jadi minyak juga bisa berfungsi sebagai sebagai sumbu lah gitu, penerang gitu ya. Penerang terus aja. Iya, minyak zaitun, minyak apapun itu sebetulnya. Dan ini kan pembahasannya tentang zaitunnya, jadi ya. Jadi memang asalnya bisa jadi penerang itu. Ya, maksudnya bahan penerangnya. Kemudian ada tafsiran yang itunya juga, ayat yang tadi kita baca, maksudnya di sini sebagai simbol penerangan, pencerdasan kepada umat. Ya, ada juga penafsiran seperti itu, karena ini kan
Zaitun watini wa zaitun la syarqiyah wa la gharbiyah masuk dalam pembahasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Alhamdulillah kan kita kajian-kajian tentang itu sering dibahas oleh guru-guru kita gitu. Nah, di antara penafsirannya adalah penerangan secara keilmuan, ya, ilmu pengetahuan gitu. Jadi waktu itu siapa sahabiyah yang mengatakan kepada Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis, ya Rasul, jelasin dong ke kita tentang Baitul Maqdis. Kamu usahakan ke sana, bisa sholat, bisa berjuang. Kalau kami nggak mampu gimana ya Rasulullah? Kirimkan minyak untuk meneranginya. Gitu. Jadi memang secara mendasar memang dia bisa untuk menjadi bahan penerang, kayak bahan bakar gitunya. Kemudian maksudnya kirim minyak untuk menerang adalah bukan minyak yang hakiki, tapi kita pahamkan umat tentang Masjidil Aqsa itu apa, ya, kedudukannya bagaimana dalam Islam. Pokoknya pencerdasan umat, begitu Bu Haji. Seperti itu. Di antara penafsiran ulama. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi tadi yang mau beliin sepatu siapa? Masya Allah. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Oke, baik. Ini kayaknya menarik ya tadi. Nanti lanjutnya kita apa tuh? Syama'il. Bisa lanjutkan Ustaz. Syama'il Muhammadiyah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya nih Ustaz. Dari Iya. tadi tuh kita tidak mendengar pembahasan tentang ikan ya. Iya, iya. Kalau di sini kan kita tuh kebanyakan makannya ikan. Ikan dan telur lah, kapal yang belum ada itu hukumnya gimana? Atau penerangannya gimana ya Ustaz ya? Rasul makan ikan enggak gitu? Iya. Iya. Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alimu auladakum birrimayah wasibahah, gitu kan ya? Ajarkan anak-anak kalian memanah, kemudian udah sama ibu kepikiran nggak berenangnya di mana? Ayo, kepikiran nggak? Ya nggak? Mekah, Madinah, gurun pasir, benar nggak? Sama tuh. Ini ada daging kambing, ada ayam, ada burung, ikannya mana? Nah, ini masalahnya adalah kita terpatok hanya Mekah dan Madinah aja nih pembahasannya. Padahal zaman itu pun ada. Kalau kita mungkin ya Jeddah ke Mekah, Jeddah ke Madinah kan itu ada laut yang dilalui gitu. Nah, disitulah para sahabat belajar berenang di situ. Jadi bukan kalau dicari di Mekah, di mananya Mekahnya gitu ya. Jadi seperti itu, Bu. Tapi tidak disebutkan di hadis bukan berarti tidak ada gitu. Ada hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat tapi tidak dibukukan. Ada seperti itu. Mauquf seperti itu. Jadi terus gimana? Ada nggak Rasul makan ikan nggak? Saya belum dengar hadisnya. Tapi makanan-makanan ini disimpulkan, oh ikan boleh, tempe boleh. Yang nggak boleh apa? Ada kan beberapa yang nggak boleh. Selain yang nggak boleh, boleh semua gitu. Yang bertaring, binatang buas, ya, yang menjijikan, ini nggak boleh. Sop kampret. Ayo, ada nggak? Ada Bu di Sumatera. Terus di Maroko. Iya. Di kelawar ya, kelawar ya. Apa bahasa lainnya di Melayu? Di Melayu apa bahasa lainnya? Geli nggak Bu? Geli nggak? Geli Bu. Nah, selain yang itu, yang menjijikan, yang bertaring, apa itu boleh. Seperti itu. Jadi masuk kaidah situ. Seperti itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Mungkin yang di online, Pak Andre, ada yang mau bertanya? Oh iya, hybrid gitu ya? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin insya Allah kita cukupkan lagi ya.
Dan insya Allah ini pembahasan tentang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini luar biasa ya. Bagaimana kehidupan Rasulullah, bukan hanya makan nih ya. Nanti kesehariannya Rasulullah, apalagi rumah tangganya Rasulullah ya. Bagaimana ketika Rasulullah setiap hari penampilannya Rasulullah dan sebagainya, itu Ustaz ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oh iya, bukunya bisa ditunjukkan ke Ustaz. Oh iya, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya. Iya. Ya, nanti sudah ada terjemahnya Ustaz? Saya rasa ada. Kayaknya saya pernah lihat di postingan itu ya. Ya. Ya, insya Allah Bapak Ibu semuanya, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya bersama Ustadz Ardi, insya Allah kita akan bahas secara bertahap ya. Tadi dari makan favoritnya Rasulullah. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang apa lagi ya? Pakaian, ya. cara jalannya Rasulullah. Oh, bahkan Rasulullah itu rambutnya ini ya, kalau sekarang kan nggak acak-acakan ya, Masya Allah. Dia benar-benar penampilannya luar biasa Rasulullah itu, ya, gagah dan sebagainya. Kalau rambutnya panjang udah banyak yang tahu Bu ya. Tapi yang dikepang udah pernah dengar belum? Ada di kitab ini, ya. Iya. Iya. Ini tambah penasaran lagi ya tentang pembahasan kita di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin untuk kajian kita hari ini kita cukupkan dulu ya. Apa ada yang masih penasaran Bapak Ibu tentang makanan-makanan favorit Rasulullah? Kalau tidak ada, lanjut baik. WhatsApp. Lanjut WhatsApp nanti. Oke. Kalau ada hal-hal yang kurang mau bertanya dan sebagainya, bisa langsung WhatsApp ke Ustadz Ardi. Nomor HP-nya Ustadz? Ada ya? Ya? Insya Allah ada. Alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kajian pada pagi menjelang siang ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ustadz Ardi sampaikan mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita dan kemudian kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita masing-masing, di keluarga kita, bagaimana cara makannya Rasulullah, makanan favoritnya Rasulullah, sehingga mulai sekarang ini kita tidak takut dengan apa-apa yang kita makan ya, apa yang makan, diantaranya kambing ya. Mungkin kalau kambing kemarin kan Masya Allah ya makanannya. Nah sekarang dengan ternyata kambing itu makan favoritnya Rasulullah. Insya Allah yang paling penting tadi kata Ustaz, kita tidak boleh berlebihan. Terus yang kedua, di makanan itu ada keberkahan. Nah ini menjadi tarbiyah bagi kita orang tua, mengajarkan ke anak kita ya agar betul-betul menghargai makanan. Ya, makanan apapun harus kita hargai, karena diantara adab seorang muslim kepada makanan adalah tidak boleh mencela kepada makanan. Ini pembahasannya tentang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu luar biasa lengkap ya, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya bersama Ustadz Ardi. Bapak Ibu sekalian, dan sebelum kita tutup ya, ini ada penutup dari saya. Ini saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, kita adalah orang yang pertama yang masuk surga di hari kiamat. Meskipun mereka umat lain diberi kitab suci terlebih dahulu dan kita diberi kitab suci belakangan, tetapi kita umat Islam masuk surganya lebih dahulu. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Mudah-mudahan ya yang ada di sini Allah berkahi semuanya, Allah sehatkan semuanya, dan Allah rahmati semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin dari saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan datang dari saya. Cukup dari saya, dan nanti Ustadz mohon untuk memimpin doa, mendoakan kami semuanya di sini. Kepada Ustadz Adi kami persilakan. Jazakumullah khairan Ustadz Saiful. Sebelum kita tutup, boleh close phone Bu? Boleh? Close phone? 1 menit aja, 1 menit ya. 1 menit atau maksimal 2 menit. Kita murojaah dikit. Sebutin makanan yang udah tadi kita bahas ya. Makanan yang sering dimakan Rasulullah. 1.
Kandu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuka ya, 9, Manisa, 10, kurma, 11, madu, 12, apa? Nih sebagian yang jawab, iya, yang lainnya lip sync. Sana. Yang penting ibu-ibu ingat dan insya Allah diamalkan, insya Allah ya. Baik. Ini nanti juga mulai dari sekarang yang bisa 3 jari 3 jari. Ini 3 jari tuh. 3 jari kan? Jari. Baik Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua makin sehat, makin taat. Alahat. Kita doa sama-sama istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihha al 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Majelis Ta'lim Ar-Rayyan mengadakan study tour atau bukan study tour ya. Tour Rihla ya. Rihla insyaallah masih ada, tinggal berapa seat lagi ya Bu Haja? 10 ya. 10 Bapak, 10 jamaah lagi ya. Bapak ibu-ibu semuanya yang mau daftar silakan segera karena terbatas ya. Terus yang kedua, insya Allah dari PKK atau dari KLC insya Allah akan mengadakan holiday Quranic Camp yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Desember tanggal 17 sampai dengan 20. Silakan Bapak Ibu semuanya yang ingin mendaftarkan anak-anaknya, yaitu dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Insya Allah akan dimulai ketika 1 hari setelah holiday anak-anak atau liburan ini. Terus yang ketiga, insya Allah juga dari PKK atau KLC mengadakan untuk pengajian untuk PAUD ya, dari PAUD. Terus kemudian dari untuk anak-anak SD, SMP dan SMA yang ingin belajar Al-Quran bersama kami. Insya Allah di sini banyak sekali ustadz-ustadz yang berkompeten di sini dan insya Allah sangat membantu sekali dalam pembelajaran Al-Quran untuk anak ayah bunda semuanya. Itu saja mungkin dari kami.
Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.